Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat indah ya. Kita tidak hanya ketemu satu dengan yang lain, tapi lebih-lebih kita ketemu dengan Raja segala raja ya. Kalau ada pengumuman Pak Jokowi datang di alun-alun Banyumas, wah, antusias semua masyarakat Banyumas memenuhi alun-alun ya. Kalau ada pengumuman Tuhan Yesus hadir di gereja ini, bagaimana? Ya. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bukan lagi seteru Allah ya. Saudara dan saya sudah didamaikan. Orang berdosa itu menjadi seteru Allah ya. Ketika Adam berdosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apa yang terjadi dengan Adam? Dia kelihatan telanjang dan kemudian dia menjauh dari Tuhan ya. Bahkan diusir keluar dari Taman Eden ya. Sehingga Taman Eden diberi pembatas, diberi halangan supaya Adam tidak masuk lagi di Taman Eden itu ya. Nah, saudaraku, betapa dahsyatnya ketika saudara dan saya menjadi seteru Allah. Ketika kita berdosa dan kita menjadi seteru Allah, luar biasa. Mungkin ketika kita di dunia kita nggak merasakan. Yang penting aku kerja, berusaha, berhasil, beres. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan, tidak punya penebus dosa, orang itu ada di bawah hukuman ya. Yohanes 3 ayat 16-18 itu menyatakan anugerah Allah dan hukuman Allah ya. Jadi mari, ketika kita, saudara dan saya bukan lagi menjadi seteru Allah, apa yang harus kita lakukan ya? Kenapa kita tidak lagi menjadi seteru Allah? Karena pengorbanan Tuhan. Baik, kita buka Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Silakan duduk ya. Kalau kita masih seteru diperdamaikan oleh kematiannya. Nah, kematian Tuhan itu memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Manusia berdosa mana yang diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya? Adalah manusia yang percaya ya. Yang tidak percaya tetap menjadi seteru Allah ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan belajar. Kalau kita yang dulu seteru sudah diperdamaikan ya, sudah diperdamaikan. Nah, sekarang jalinan perdamaian itu seperti apa? Ya. Tadi awal saya sudah katakan orang berdosa itu menjadi seteru ya, menjadi bermusuhan dengan Allah. Dan saat Adam yang berdosa ya diusir, nggak boleh dekat lagi dengan Allah. Wow, ya, betapa malangnya manusia yang berdosa itu. Haleluya. Dan akhirnya semua keturunan Adam yang punya karakter dosa sejak lahir, itu pun berjauhan dengan Allah, seteru dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat ciri-ciri permusuhan itu seperti apa.
kita bisa rasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita nggak suka dengan seseorang ya. Tapi saya harap tidak ada yang seperti ini ya. Hati kita sudah dipulihkan, nggak ada permusuhan satu dengan yang lain, lebih-lebih saudara seiman ya. Bagaimana manusia ketika berseteru dengan manusia lain? Yang pertama, berjauhan. Mau lewat rumahnya, kok mau lewat situ, nggak mau ya. Berjauhan, ingin menjauh, nggak ingin berdekatan ya. Dan kemudian yang kedua, tidak berminat menjalin hubungan. Ini orang-orang yang berseteru, tidak berminat untuk menjalin hubungan. Delengai wis bebeh, apalagi tanya-tanya moh gitu ya. Ini orang yang berseteru, kemudian tidak peduli ya, jalin hubungan enggak, apalagi peduli, sudah enggak mau. Ini ciri-ciri orang yang bermusuhan ya. Nah ini juga terjadi ketika kita berseteru dengan Allah. Saya pastikan setiap orang di dunia ini apapun kepercayaannya, ketika ditanya, kamu berseteru dengan Allah? Oh enggak, aku mengasihi Allah. Allah itu luar biasa. Tapi kenyataannya, mau berhubungan dengan Allah, wegah. Mau mendengar firman-Nya, wegah. Bebeh ya, gak suka gitu ya. Ada berita, ada Tuhan hadirlah bodoh ya. Nah saudaraku, ini membuktikan bahwa semua orang itu gak ingin dekat dengan Allah, kecuali orang yang sudah diperdamaikan. Pertanyaannya, saudara dan saya sudah diperdamaikan atau belum? Kalau kita sudah diperdamaikan, pasti ada kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Ada kerinduan untuk berbicara, mendengar suaranya ya. Makanya yang ingin saya teriakkan kepada seluruh sidang jemaat, jangan kita cuma punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita yang sementara. Setiap orang dalam dunia ini kalau ada pencobaan, waduh Tuhan tolong saya. Itu punya hubungan kalau dia perlu saja. Tapi saudara dan saya tidak demikian ya. Ini ciri-ciri orang yang berseteru, perseteruan, dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah tidak lagi berseteru, atau kita cuma mulut saja bilang aku mengasihi Tuhan? Aku percaya Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu menolong saya. Kalau saya sedang dalam masalah, Tuhan tidak membiarkan. Itu sama dengan orang lain, ya. Sama dengan orang di luar sana. Tapi iman saudara dan iman saya percaya pada Yesus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah, ya. Nah, sekalipun Adam itu sudah dibuang, sudah diusir dari Taman Eden, tapi Allah mengasihi. Buktinya Allah mencari. Bukan Adam yang mencari Allah. Merasa, lu aku kok telanjang, lu aku sudah berdosa. Dan dia kemudian datang, Tuhan ampuni saya. Kok bukan Adam yang mencari Allah, tapi justru Allah yang mencari Adam. Karena memang saudaraku, manusia yang berdosa itu tidak akan pernah menjangkau Allah. Manusia yang berdosa dia berusaha berbuat baik, berusaha melakukan sesuatu yang menurut penilaian manusia itu baik. Tapi tidak tahu di hadapan Allah. Sebab itu Allah perlu datang mencari Adam. Ini bedanya saudaraku, iman Kristen,
ya, yang kita miliki itu adalah iman yang dimana Allah mencari kita, menemukan kita, dan ketika kita ditemukan, jangan lagi berseteru, jangan lagi datang kepada Allah kalau butuh, tapi miliki relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan ingin mendekat kepada manusia. Makanya ketika ada umat yang dipilih Allah, umat Israel yang dipilih Allah oleh karena Abraham percaya dan keturunannya menjadi umat pilihan Allah. Itu pun belum ada pengorbanan Tuhan, Tuhan masih berjauhan dengan umat yang dipilih, ya. Nah, saya akan ceritakan tentang kemah tabernakel, saudaraku. Ini ada ruangan-ruangan. Orang umum boleh masuk di imam-imam mengerjakan di sini, orang umum mempersembahkan korbannya, kemudian imam-imam membasuh tangannya di sini. Ini kolam pembasuhan, ini air ya. Dan di sini ada keran-kerannya yang bisa keluar. Kemudian imam masuk untuk merawat alat-alat di sini, ya. Dan 1 tahun 1 kali imam besar, bukan sembarang imam, imam besar, ya. Imam besar itu 1 tahun sekali masuk dalam ruang maha kudus. Saat kapan? Saat hari raya pendamaian. Imam besar itu masuk. Tidak boleh setiap waktu. Tapi ada hari-hari yang ditentukan oleh Tuhan setahun sekali. Jangan ditiru, setahun sekali datang sama Tuhan, ya. Setahun sekali imam besar ini datang untuk membawa korban bagi dosanya, juga bagi dosa keluarganya. Kemudian dia balik lagi mengambil darah kambing yang tadi darah lembu untuk dosa imam besar dan keluarganya. Kemudian balik lagi mengambil darah, meneteskan lagi di sini. Dan itu 1 tahun sekali pada setiap tanggal 10 bulan 7. Tapi bukan bulan 7 kita ya, bulan 7-nya zaman Israel ya, zaman kuno, bukan bulan 7 Juli, bukan ya. Nah, itulah yang dilakukan ketika hari raya pendamaian. Jadi saudaraku, sekalipun Allah mengasihi manusia dan dia ingin kumpul dengan manusia, tidak dengan otomatis ketika orang minta ampun, Tuhan ampuni saya, langsung dihapus. Kenapa kok susah-susah ada hari raya pendamaian? Supaya Allah melayakkan umatnya. Karena sudah ada darah penebusan tadi. Dan itu dilakukan setahun sekali. Yang namanya hari raya Yom Kippur. Ya, sampai hari ini orang Israel asli itu tetap merayakan hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Nah, hari raya pendamaian hanya 1 tahun sekali setiap tanggal 10 bulan 7. Tidak sewaktu-waktu orang bisa datang menghadap Tuhan. Jadi saudaraku, walaupun Allah itu maha kasih, tidak sekepenaknya orang datang kepada Tuhan dengan belepotan dosanya. Tidak seenak manusia itu sendiri. Walaupun kita tahu Allah itu maha kasih. Itu kan yang dipercaya oleh orang luar. Allah itu maha kasih, maha pengampun. Kalau aku datang pasti dia ampuni. Tunggu dulu. Dosa itu harus diselesaikan, harus dibayar. Dan Yesus tadi Roma 5 ayat 10 sudah kita baca. Yesus sudah memperdamaikan saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu tertentu saja orang bisa berkumpul dengan Allah kalau sudah melakukan hari raya
pendamaian. Dan dalam hari raya pendamaian yang harus dibawa itu adalah darah. Darah binatang, lembu atau sapi, juga kambing atau domba. Tetapi saat ini saudara tidak perlu lagi membawa darah untuk menghadap Tuhan, karena Kristus sudah mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Sebab itu kalau saudara mengaku sebagai pengikut Yesus, bukan cuma orang Kristen, tapi saudara pengikut Yesus, saudara sudah diperdamaikan. Jangan cuma datang kepada Tuhan saat, oh puji Tuhan, aku ikut Tuhan sekarang, ditolong, segala masalah saya diselesaikan. Bukan cuma itu, saudara. Ayo kita meningkat, ya, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita melihat apa yang harus dipersiapkan untuk hari raya pendamaian ini, ya. Yang harus dipersiapkan seekor lembu, ya, seekor lembu. Dan lembu ini nantinya akan disembelih untuk penghapus dosa imam besar dan keluarganya. Jadi yang harus dipersiapkan 1 ekor lembu, kemudian 2 ekor domba jantan, ya, untuk korban bakaran, ya. Ini yang dipersiapkan. 1 ekor lembu, 2 ekor domba jantan, ini untuk persembahan korban bakaran. Kemudian lagi 2 ekor kambing jantan hitam. Kambing jantan hitam, ya. Kambing sama domba beda, ya. Itu yang harus dipersiapkan. Untuk apa kambing ini? Ya, saya akan ceritakan sekarang. Ini gambarnya kambing 2, ya. Lah kambing ini nanti akan diundi. 1 untuk kalau diundi yang kena kambing ini, undiannya itu asasel sama persembahan untuk Tuhan. Ya, jadi ada batu yang ditulisi asasel, kemudian di baliknya lagi ditulisi seperti mata uang itu kan ada dua sisinya, ya. 1 asasel, 1 persembahan untuk Tuhan. Nah, ketika kambing ini kena undi dipersembahkan untuk Tuhan, maka kambing ini akan disembelih. Kemudian darahnya untuk pengampunan dosa umat. Kalau imam besar tadi menyembelih lembu, ya, menyembelih lembu untuk dosanya sendiri dan dosa keluarganya. Itu lembu. Jadi imam besar, pemimpin-pemimpin dalam pemimpin-pemimpin rohani itu punya tanggung jawab yang besar. Ya, punya dosa yang punya nilai, harus benar-benar bersih. Makanya pengorbanannya lembu, ya. Dan kemudian kalau ini kena tadi, ya, untuk Tuhan disembelih untuk dosa umat. Lah satunya kena asasel tentunya, ya. Nah, ini asasel ini untuk apa? Ini yang namanya kambing asasel, ya. Asasel itu sendiri dari kata itu nama dewa atau jin, ya. Kepala jin itu asasel. Atau asasel itu punya arti padang gurun gersang, ya. Dan kambing ini akan diusir, dikeluarkan, dibuang di padang gurun. Jadi ini dua-dua ini untuk penghapus dosa oleh darahnya, dan kemudian kambing ini dilepas di padang gurun. Tujuannya apa? Padang gurun itu tidak ada apa-apanya. Supaya kambing ini mati karena tidak ada makanan. Atau kalau tidak ada mati karena kelaparan, bisa jadi mati dimakan binatang buas. Jadi kambing ini tujuannya dilepas supaya mati kelaparan. Ini menunjukkan ketika orang berdosa terbuang, kelaparan, hidup gersang di padang gurun kalau belum diperdamaikan.
Tuhan Yesus juga pernah berkata, untuk apa kita punya segala sesuatu dalam dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Jadi saudaraku, kita percaya Tuhan bukan untuk mencari berkat, tapi kita percaya Tuhan karena kita didamaikan. Sebanyak apapun berkat, setinggi apapun jabatan kita, senikmat apapun yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, kalau kita tidak punya juru selamat, kalau kita tidak diperdamaikan, kita bagaikan hidup di padang gurun. Haleluya. Nah, itu tadi yang harus dipersiapkan ya. Kambing jantan hitam 2. Sekarang kita melihat prosesi pendamaian itu seperti apa. Ya. Yang pertama, Harun, imam besar itu harus masuk ke ruang Maha Kudus. Dengan apa? Dengan pakaian lengkap, dengan membawa perbaraan, tempat perbaraan. Coba gambar imamnya ditampilkan, ya. Gambar imam tabernakel sama peti perjanjian, tabut, gambar saja, ya. Nah, imam itu harus berpakaian lengkap, ya. Yang putih ini celana dalam, ya, tapi melebar, mungkin seperti apa itu, cutbray gitu ya. Nah, kemudian ini jubahnya efod, ya, yang biru ini efod, dan di bawahnya ada giring-giring dan buah delima, supaya kalau imam ini berjalan ada bunyi krimping gitu ya. Kalau imam sedang mengganti roti, membersihkan pelita, sumbu-sumbu yang kotor, atau menaruh dupa di dalam mezbah ini imam kalau berjalan kedengaran krimping gitu ya. Nah, untuk apa? Supaya kedengaran, supaya kalau enggak ada bunyi sama sekali berarti imamnya mati. Imamnya mati, ya. Anak Imam Harun mati karena membawa api lain, ya. Nah, ketika imam itu mati di dalam, kan nggak boleh semua orang masuk di sini ya. Nah, ada tali di bawah, di kakinya ini diikat tali di luar. Jadi kalau nggak ada bunyi krimping, ditarik talinya ya. Imam yang meninggal tadi ditarik keluar ya. Nah, supaya tidak tinggal menajiskan kemah suci. Ini ruang maha suci, ini ruang suci. Nah, kemudian ini ada tutup dada. Ini pakaian imam lengkap. Ada tutup dada. Tutup dada ini di sini ada 12 permata yang bertuliskan suku-suku Israel. Jadi imam besar ini menaruh suku-suku Israel, nama-nama suku Israel itu di hatinya. Siapa imam besar saudara dan saya? Yesus Kristus. Dia menaruh saudara dalam hatinya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ada pujian mengatakan. Saudara, kalau saudara ditaruh di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah menaruh Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita? Atau yang ada di pikiran kita, aku kok susah, aku kok sedih, aku bagaimana hidup kayak gini, jualan aja gak laku-laku, bagaimana ini, susah. Yang ada di pikiran kita itu apa? Apakah Kristus? Apakah hal-hal yang menyakitkan? Ada pujian tabernakel mengatakan, hitung berkatmu satu-satu. Ya, ini pakaian tutup dada. Dan imam itu harus bawa ini tadi, tempat perbaraan ya. Dan tempat perbaraan ini harus diisi api, tidak boleh api dari luar.
Tapi api itu harus dari mezbah. Mezbah dupa ini loh. Mezbah dupa itu gambaran orang berdoa. Dan api yang diambil dari sini ditaruh di sini, kemudian ada 2 genggam dupa yang ditaruh di perbaraan ini. Nah, setelah pakai pakaian lengkap ya, bahwa ini kan keluar asap begitu ya. Keluar asap kemudian masuk di sini. Supaya apa? Supaya di sini ini hadirat Allah. Dan Imam Harun, imam besarnya itu Harun ya, masuk di sini mulek, ada asap, dan Harun tidak bisa melihat hadirat Allah karena masih bermusuhan. Orang bermusuhan tidak boleh ketemu dengan Allah. Tadi ciri-ciri permusuhan, ingin berjauhan, tidak ingin ketemu, tidak peduli, tidak ingin menjalin hubungan ya. Nah, begitu kemudian Harun keluar nyembelih. Coba gambar yang slide pertama ya, kok pertama itu penyembelihan tadi. Harun menyembelih, bukan itu ya. Yang Harun membawa lembu disembelih. Satunya lagi. Oh ya, yang tadi betul, yang tadi. Ya, ini ya. Ini Harun menyembelih lembu ya, dan darahnya dibawa masuk kemudian diteteskan ke tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu apa? Coba gambar peti perjanjiannya, Mbak. Gambar peti perjanjiannya. Bukan. Nah, ini tutup pendamaian ya. Dan darah itu harus diteteskan ke sini. 7 kali tetesan. Tutup pendamaian ini adalah tutup perjanjian. Dan ini gambaran dari Tuhan Yesus. Makanya darah yang disembelih tadi, darah dari lembu yang disembelih diteteskan ke sini. Dengan demikian dosa Imam Harun dihapuskan oleh darah yang diteteskan di sini, dipercikkan dengan jarinya imam besar. Imam Harun masuk kemudian meneteskan di sini dan kemudian keluar lagi membawa darah kambing yang disembelih tadi, kambing hitam ya, yang disembelih untuk penghapus dosa umat. Dan setelah itu menyembelih 2 domba untuk korban bakaran. Dan kita tahu ya, dalam peti ini isinya apa? Ada isinya enggak? Ada. Isinya ini. Apa ini? 2 loh batu. Apa ini? Tongkat Harun yang berbunga. Melambangkan orang-orang yang dipilih Tuhan. Satu saat akan saya sampaikan ini. Kok bisa tongkat berbunga gitu ya. Ini tongkat Harun diabadikan, ditaruh di sini. Kemudian ini apa? Apa ini? Sego. Apa ini? Mana ya. Ini mana ya. Mana makanan orang Israel itu. Nah, ditaruh dalam peti. Pergi kemana-mana peti ini gak boleh dibuka, gak boleh orang ingin lihat, nyentuh aja enggak. Ingat peristiwa Usa ya. Mau pegang peti, ternyata dia mati. Nah, saudaraku, ini peti perjanjian ditaruh di ruang maha suci. Dan itu prosesi hari raya pendamaian itu, ya. Prosesi hari raya pendamaian itu. 2 ekor kambing hitam tadi yang diundi, kena persembahan Tuhan. Nah, itu disembelih untuk dosa umat. Nah, pakaian Imam Harun harus memakai ini tadi ya. Tadi itu, pakai pakaian lengkap. Haleluya. Ini menandakan saudaraku. Dan setelah prosesi semuanya itu, kambing yang Asasel tadi ya, kambing yang Asasel tadi yang kena undi Asasel tadi, sudah ada orang yang dipersiapkan, orang khusus untuk membuang kambing itu ke padang gurun.
Jadi setelah semua prosesi, baru orang yang ditunjuk tadi, ini kambing Asasel kamu buang di padang gurun. Haleluya. Dengan demikian, barulah orang Israel bisa ketemu dengan Allah setelah hari raya pendamaian ini. Baru umat Allah boleh mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudaraku. Sekarang kita tidak perlu lagi membawa darah lembu, gak perlu lagi membawa darah kambing untuk penghapus dosa, karena Yesus sudah tersembelih buat kita. Itu nilainya luar biasa. Minggu lalu kita belajar nilai atau harga pengampunan itu seperti apa. Gak terpikirkan, gak ternilai. Gak ternilai itu bukan berarti terlalu murah. Karena terlalu mahal gak kuat bayar gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita menganggap pengampunan dosa atau pengorbanan Tuhan itu yang tidak ternilai karena terlalu murah. Sehingga kita menganggap remeh, aku enggak butuh pengampunan, aku butuhnya berkat. Haleluya. Seorang perempuan yang minggu lalu kita periksa, saudaraku, dia tidak menganggap dirinya berharga. Rambut kotor pun oke. Ini loh Yesus, ini loh yang paling berharga dalam hidup. Jadi hari raya pendamaian itu, saudaraku, untuk membuat saudara dan saya punya hubungan dekat, punya relasi. Jadi jangan sampai kita hidup dalam kebiasaan, wegah, enggan untuk mengubah kebiasaan. Kebiasaan ya wis lah, kita ikut Tuhan ya kayak gini, percaya Tuhan cukup seminggu sekali. Coba kalau kita mendengar punya hubungan, sudahkah kita mulai melangkah punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Atau mungkin kita masih beralasan bermacam-macam kalau mau dekat dengan Tuhan, ya. Nah, saudaraku, mari kita ingat bahwa kita sudah diperdamaikan. Kalau kita sudah diperdamaikan, saudaraku, oleh pengorbanan Tuhan, ya. Sehingga apa? Sehingga kita bukan lagi menjadi musuh Allah, tapi kita bersahabat. Tuhan juga bilang apa? Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi kamu sahabat. Kita juga tadi nyanyi kan? Yesus itu sahabat kita. Haleluya. Pertanyaannya, sudahkah saudara menjadi sahabat Tuhan? Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, persahabatan itu seperti apa? Orang bersahabat itu pingin tahu, pingin punya hubungan. Kok lama ya aku gak dengar kabarnya? Apalagi sekarang gampang banget ya, ada HP ya, bisa tik 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 tik, bisa nyampe kabarmu gimana, baik atau enggak. Itu orang bersahabat. Tapi kalau bermusuhan, oh cuek aja, apapun yang terjadi dengan dirimu, oh silahkan, aku gak peduli. Apapun keadaanmu, aku gak peduli. Apalagi kalau dengar musuhnya itu diberkati Tuhan, malah semut-semut di sini. Saya harap tidak ada di sini ya. Makanya saya memberikan teladan, contoh. Kalau ada saudara kita yang sakit itu saya share di grup supaya kita ngeh gitu ya. Supaya kita, oh ini saudaraku, ini sahabatku, ini anggota tubuh gitu loh ya. Nah, supaya apa? Supaya kita boleh saling memperhatikan. Kita memperdulikan bukan untuk diperhatikan tok, tapi kita juga peduli gitu ya. Haleluya. Dan saya juga mengajar saudara untuk bisa berbagi setiap bulan sekali, bisa berbagi nasi bungkus.
itu belajar gitu ya. Belajar. Yang ingin saya sampaikan supaya saudara ngerti bahwa kita hidup ini, kita perlu bersahabat, khususnya saudara seiman. Dan kita perlu peduli dengan jiwa-jiwa di luar sana. Membuktikan bahwa saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita bisa berdamai dengan yang lain. Kita ingin tahu kabar, kepriwe kabare? Api apa ora? Lama gak ketemu. Tapi kalau orang bermusuhan, mbuh kamu sakit, mbuh kamu apa yang terjadi dengan dirimu, gak usah tanya, karena gak peduli, gitu loh. Ayo saudaraku, kita dalam lingkup kecil ini saja loh. Berapa orang sini? Belum sampai 100 orang ya. Bisakah kita peduli, saling memperhatikan gitu ya? Ya. Nah saudaraku, saya juga sangat sedih ketika ada orang-orang yang saya tidak bisa kunjungi ya. Di sini Pak Nur itu sudah lama ya tidak datang ya. Dalam hati saya kalau melang-melang sopo ya yang bisa untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Seringkali saya chat. Nah saudara, mari kita punya hubungan yang baik yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Makanya ada bentuk komsel-komsel. Perhatikanlah anggota komsel yang kecil ini loh, nggak sampai 10 orang. Kalau dari anggota komsel yang kecil aja morat-marit, ya kita nggak peduli. Apakah kita sudah diperdamaikan dengan Kristus? Ya, nah saudaraku, ya bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah diperdamaikan, apakah kita masih jaga jarak dengan Tuhan? Berjauhan? Datang kalau kita punya beban, aduh Tuhan aku butuh pertolongan. Cuma itu aja. Kalau kita sudah diperdamaikan, tentu kita tidak menjaga jarak. Keadaan sakit, keadaan menderita, keadaan apapun, kita datang kepada Tuhan. Keadaan diberkati pun, kita tidak lupa daratan. Dan kita semakin merendahkan diri. Tuhan, saya diberkati bukan hasil usaha saja, tapi Engkau. Ketika naik jabatan, membuat seseorang yang punya hubungan dengan Tuhan semakin merendah. Ini kepercayaan yang Tuhan beri. Semakin humble, semakin merendah. Bukan semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kepemimpinannya. Kemudian gela-gelo, mentang-mentang membuat memerintah anak-anak bawahannya. Tentu tidak. Kita sudah diperdamaikan. Kalau ada kepercayaan Allah, entah itu berkat yang Tuhan berikan, entah itu tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab jabatan, kita mau melakukan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini bukti kalau kita sudah diperdamaikan. Kita punya hubungan rohani, kita makin hari makin dewasa. Dan kita semakin merendahkan, menundukkan diri di hadapan Allah. Tak peduli orang mau perhatikan sama dia misalnya, ya. Orang gak mengucapkan terima kasih, gak masalah. Semakin kita merendah, kita melihat Yesus sendiri. Yesus sendiri juga menerima hal itu. Murid yang dikasih ketika Tuhan Yesus disalib, kemana mereka? Pergi semua. Bahkan ada satu murid yang menjual Tuhan. Ayo kita pandang, kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan Kristus, makin lama kita hidup serupa dengan Kristus. Haleluya. Itu yang menjadi pendewasaan kita, ya. Setiap kali saya bergumulkan, saya rindu Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa memulihkan.
supaya jiwa-jiwa yang saya layani mereka bukan hanya percaya Tuhan karena pertolongan dalam dunia ini, tapi karena punya hubungan Kristus yang sudah berkorban untuk kita, mendamaikan kita. Itu. Bagaimana dengan kita masih berjauhan? Atau enggak ada minat untuk bersekutu dengan Tuhan? Enggak ada minat sama sekali, enggak tertarik dengan firman Tuhan, enggak tertarik dengan persekutuan-persekutuan yang ada, enggak tertarik. Apakah ini sahabat? Kalau saudara sudah diperdamaikan, kita rindu terus punya hubungan, relasi, persekutuan, bahkan ketika kita datang kepada Tuhan. Bukan bilang, Tuhan apa yang engkau bisa berikan kepada saya. Tapi dibalik, Tuhan apa yang bisa aku berikan kepadamu. Kita mau nuntut apa lagi sama Tuhan, saudara? Dia itu sudah memberikan darahnya. Kita mau nuntut apa lagi? Aku gak diberkati, aku gak seperti orang lain. Berkat Tuhan itu masing-masing orang beda, sesuai dengan kepercayaan Allah. Jadi ucapkan syukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Gak harus seperti yang tinggi-tinggi. Aku sekian tahun melayani Tuhan, aku kok gini toh, aku kok gak punya mobil. Oh, no. Yang penting Tuhan, ini yang bisa aku lakukan. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Semaksimal mungkin ingin memberikan kepada Tuhan yang sudah berkorban mendamaikan kita. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Cuma ngucapin selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Saya rasa Tuhan tidak perlu diselamat pagi. Karena Dia yang mempunyai keselamatan itu. Haleluya. Tapi ketika kita datang, Tuhan, ini hidupku. Ini hidupku. Aku ingin memberikan yang terbaik. Semaksimal mungkin yang bisa aku lakukan untuk itu. Kalau kita merasa sudah diperdamaikan, dan kalau kita punya persahabatan, kita sudah didamaikan, maka segala kegiatan kita itu punya motivasi yang benar. Apa? Menghargai, memuliakan Tuhan. Punya motivasi yang benar. Ya, bukan tampilannya saja. WL memimpin sekolah minggu, kaum muda, ya, ikut giat ini, giat itu. Mari pertanyakan, apa yang engkau lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Apa punya motivasi lain? Wah, aku sudah pintar sekarang. Aku sudah berdiri di mimbar sekarang. Memiliki motivasi yang kudus. Ya, saya baca di Kejadian Pak Imamat 16 sudah saya tuliskan di lembaran itu. Coba dibaca. Ada 2 anak Imam Harun mati. Kenapa? Karena membawa api lain. Jangan sampai pelayanan kita di hadapan Tuhan dengan semangat yang beda. Semangat dari luar. Ya, seperti orang-orang lain itu berusaha sikut kanan, sikut kiri supaya aku yang tertinggi, supaya aku yang punya muka, supaya aku yang tampil, supaya aku yang dilihat orang. Itu motivasi yang keliru. Tapi ketika kita bersahabat dengan Allah, motivasi kita semakin merendah. Dan tentu
akan memberikan yang terbaik. Bukan kuali ya. Kalau ada tetangga atau kita dengar orang lain bareng gawe, wah ndak kesana ndak kepena. Itu baik ya, supaya kita punya etika. Tapi bagaimana ketika kita mendengar, Tuhan, Engkau perlu apa? Apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau? Kita cuek saja? Tentu tidak. Ya, kita juga memperhatikan apa yang Tuhan mau. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu apa-apa, Tuhan itu sudah kaya. Tapi kenapa Tuhan berikan petunjuk? Kamu harus korban ini. Bahkan ketika membuat kemah ini, orang Israel harus mempersembahkan. Wih, banyak ini saudaraku, ada emas. Ini emas semua ini, ya. Ini emas. Berapa kilo ini yang harus dipersiapkan? Ini persembahan dari mana? Umat Allah. Jadi Tuhan Musa mengumumkan, wah orang Israel langsung melakukan ya. Perlu apa ini? Kain ini untuk apa ini? Pagar ya. Juga untuk ini tirai. Ini bukan murahan ini. Kemudian ini pagar ini kayu-kayu lintang ya. Kayu-kayu yang dijejer-jejer, tapi bukan sembarang kayu. Kayu itu dipoles dengan emas. Emas gak boleh 20, 18%, enggak. Ya, 18 karat, enggak. Tapi emas murni. Dari mana orang Israel? Mereka budak loh. Ketika keluar, Tuhan kejam, memerintahkan ini semua yang mahal. Ini pelita emas ini murni dari emas. Kalau meja-meja ini dari kayu dipoles emas. Mesbah ini juga kayu dipoles emas. Jadi saudaraku, bisakah kita mendengar keluhan Tuhan? Beberapa bulan yang lalu kita pernah belajar mendengar keluhan Tuhan, ya. Kalau kita melihat orang lain kemudian kita peduli, enggak kepenak, motivasinya enggak kepenak. Ya, tapi jangan lagi kita melakukan itu untuk Tuhan karena enggak kepenak. Karena kita berhutang darah Yesus. Haleluya. Dia sudah melakukan satu perbuatan besar untuk saudara. Kita mau nuntut apa lagi? Jangan nuntut. Soal kebutuhan itu tanggung jawab Allah. Diambil alih oleh Allah. Haleluya. Sebab itu Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Karena apa? Aku yang tanggung jawab. Sekarang tugas kita bukan cuma khawatir dengan hidup ini, tapi menyerahkan. Kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita berdiri bersama.